Kita ketemu lagi dan kita saat ini membahas tentang impuls dan momentum. Jadi kita harus mengerti tentang pengertian daripada impuls. Impuls adalah gaya yang bekerja dalam selang waktu yang hanya sesaat. Contoh, petenis memukul bola tenis dengan raket. Jadi ada bola datang dipukul. Berarti kan waktu kontak antara bola tenis itu dengan raket kan cuma sebentar, nggak sampai 1 detik. Nah itu termasuk impuls. Orang menendang bola, itu berarti termasuk impuls juga. Gaya dorong roket. Jadi roket ini mendorong agar supaya pesawat yang mau diluncurin ke ruang angkasa itu bergerak dalam selang waktu tertentu. Ya, itu kan terus-terusan dong. Ya, tergantung daripada kita memandangnya gimana. Karena kan roket itu kan dia pakai bahan bakar. Nah, bahan bakarnya itu mendorong ke bawah, ke arah menuju pusat bumi. Sementara masing-masing dari bahan bakar itu kan berarti bentuknya gas atau mungkin liquid. Dia kan ada jumlah partikelnya kan. Nah, masing-masing partikel itu memberikan daya dorong. Karena dia itu partikelnya ada banyak, dia akan memberikan tiap-tiap partikel setelah memberikan daya dorong. Ya berarti partikelnya itu sudah nggak ada karena dia kan sudah dikonversi menjadi energi atau daya dorong untuk menggerakkan daripada pesawat yang mau dikirim. Nah, pada saat bahan bakarnya habis, ya berarti dia nggak ada daya dorong lagi. Berarti nggak ada massa atau partikel yang dikonversi menjadi energi. Itu termasuk daripada impuls juga. Atau mungkin ada orang yang katakanlah dia mau meninggal, terus kemudian maksudnya denyut jantungnya nggak ada, dan pada saat itu dia sedang berada di perawatan di rumah sakit, terus kemudian kan dokter kan memberikan bantuan tertentu kan, ada satu alat yang dia tuh dipakai untuk merangsang daripada menggerakkan daripada jantung kembali, jeduk gitu. Jadi kalau misalkan dia itu ada kayak gitu, itu sebenarnya termasuk impuls juga karena itu kan bekerja dalam selang waktu yang sangat singkat. Ada satu gaya yang bekerja dalam selang waktu yang sangat singkat. Jadi kita harus memahami kapan impuls, kapan bukan. Jadi kalau benda ditarik terus-menerus, benda dalam posisi horizontal, dia ada tali, ditarik terus-menerus selama 10 detik. Nah, itu bukan impuls. Karena dia gayanya bekerja terus-menerus. Nggak termasuk dalam topik bahasan impuls. Atau mungkin ada suatu benda yang dia tuh mau digerakkan pada bidang miring tertentu. Karena bendanya itu mau jatuh, berarti kita tahanin dengan gaya tertentu dan kita dorong supaya dia itu nggak jatuh. Itu bukan impuls juga. Karena dia bekerjanya terus-menerus. Nggak stop. Atau mungkin gaya rem daripada mobil. Mungkin ada satu kendaraan yang ada di depannya dia yang posisinya melintang, jadi dia harus ngerem terus selama katakanlah 3 detik atau 4 detik. Berarti itu bukan termasuk impuls juga. Terus kemudian momentum, karena topik bahasan yang kedua adalah momentum. Impuls dan momentum ada hubungan. Momentum adalah suatu angka, suatu besaran yang menyatakan kemudahan suatu benda untuk dihentikan. Bayangin gini, ada seorang teman, satu teman katakanlah dia punya berat 40 kg, masanya dia. Yang satu gendut, misalkan 10 kg. Mereka berdua bergerak dengan kecepatan yang sama, 1 langkah per detik. Nah, bayangin kita ada di depannya mereka, salah satu dari mereka, satu-satu dong, nggak bisa langsung berdua. Orang yang 40 kilo bergerak dengan 1 langkah per detik, lebih gampang untuk dihentikan ketimbang orang gendut, masanya 100 kilo, dengan bergerak 1 langkah per detik. Kenapa? Karena orang yang gendut itu, yang 100 kg, itu adalah termasuk benda yang lembam, menurut fisika. Benda yang lembam itu akan cenderung untuk mempertahankan kondisi aslinya. Dan untuk menghentikan dia, itu membutuhkan besaran yang dia itu lebih gede daripada orang yang masanya cuma 40 kilo tadi. Jadi dikatakan bahwa orang yang gendut tadi 100 kilo, bergerak dengan 1 langkah per detik, mempunyai momentum yang lebih besar daripada orang yang cuma 40 kilo yang bergerak dengan 1 langkah per detik. Jadi momentum adalah suatu besaran yang dipakai untuk menyatakan kemudahan suatu benda untuk dihentikan. Semakin besar momentum, maka semakin dahsyat kekuatan yang dimiliki oleh benda. Jadi kalau misalkan kita sama-sama bayangin, katakanlah nggak ada orang yang bermaksud untuk menghentikan mereka berdua. Orang yang 40 kilo, kalau nabrak orang lain, itu efeknya akan kecil. Ketimbang kalau misalkan orang yang 100 kilo, dia bodoh amat, nggak lihat orang kanan kiri, di kerumunan, dia nabrak orang. Itu efeknya akan lebih gede. Terutama kalau yang ditabrak cuma orang punya massa 30 kilo. Akan jatuh dia. Karena dia, orang yang 100 kilo itu mempunyai momentum yang lebih besar daripada orang yang cuma 40 kilo bergerak dengan 1 langkah per detik. Momentum dimiliki oleh benda yang bergerak. Ya, jadi dia punya kecepatan baru dia punya momentum. Impuls dipakai untuk menambah, mengurangi, atau mengubah arah daripada momentum. Nanti kita lihat di bagian yang berikutnya.
Dalam perumusan, impuls adalah F kali delta T. Jadi dia ada urusannya sama gaya dan selang waktu di mana gaya itu bekerja. Momentum ada hubungannya sama kecepatan. Momentum adalah massa kali kecepatan. Tinggal satuannya tinggal diikutin. Hubungan antara impuls dan momentum adalah impuls adalah perubahan momentum, di mana perubahan momentum itu adalah momentum akhir dikurangi dengan momentum awal. Jadi impuls itu ada perubahan ada hubungannya dengan momentum, karena impuls itu akan ngefek ke apakah dia itu akan menambah kecepatan kalau misalkan dia bergerak searah. Misalnya gini, ada satu bola yang menuju ke arah kita. Terus kemudian bola itu kita pukul lagi agar supaya arahnya searah dengan pergerakan semula. Berarti impuls yang kita lakukan itu akan tujuannya itu untuk menambah kecepatan daripada benda yang tadi sedang bergerak ke arah kita. Nah, sekarang kalau misalkan kita pukul ke arah yang berbeda, orang memukul ke arah kita bolanya, terus kemudian kita pukul ke arah yang lain, sama kayak seperti orang main pingpong, atau main tenis, atau main bulu tangkis, berarti impuls itu akan mengefek ke perubahan kecepatan yang arahnya misalkan plus ke arah kita. Nah, sekarang dengan adanya impuls yang kita lakukan, maka kita akan menjadikan kecepatannya itu jadi minus daripada semula. Itu. Atau mungkin kita bisa hentiin. Orang lain pukul ke arah kita cuma bisa nahan doang. Jadi maksudnya pada saat setelah kita tahan, bolanya kena ke lantai dan jatuh dan diem. Nah, berarti impulsnya itu akan ngefek ke perubahan kecepatan, di mana kecepatan dalam hal ini dia punya kecepatan mula-mula positif, sekarang dia jadi 0 kecepatannya. Jadi sesuai dengan yang di atas, impuls digunakan untuk menambah, kalau arahnya sama, mengurangi, atau mengubah arah daripada momentum. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh. Ada suatu bola yang dia itu bergerak ke arah penghalang tertentu, menumbuk satu dinding dengan sudut 45 derajat, terpantul kembali dengan sudut 45. Berapakah impuls yang dikerjakan dinding pada bola? Dalam hal ini, dinding itu mengerjakan impuls yang arahnya hanya horizontal. Jadi di sini kita hanya berbicara tentang kecepatan yang arah horizontal aja. Jadi kalau misalkan di sini itu kita punya V-nya itu kita bisa proyeksi karena sudut 45-nya itu di situ terhadap vertikal, 45-nya lagi itu di sini. Berarti di sini kita punya V kali kosinus 45 setengah akar 2, yang horizontal adalah V dikali sama sin 45 setengah akar 2 dikali sama V. Pada saat dia terpantul dengan sudut 45 terhadap vertikal, berarti di sini sudutnya adalah 45. Ini adalah V. Berarti kalau misalkan kita berbicara tentang proyeksi daripada yang komponen vertikal, berarti adalah V dikali sama cos 45. Terus kemudian untuk yang arah horizontal, berarti adalah V dikali sama sin 45, berarti setengah akar 2V. Dan pada saat kita mau mengerjakan, kita hanya mengerjakan untuk gaya-gaya yang arahnya horizontal, karena dia impuls ini hanya bekerja di arah horizontal aja. Setengah akar 2V, setengah akar 2V. Nah, sekarang kita mau anggap apa? Ini adalah kecepatan awal. Kalau misalkan kita mau anggap dia itu sebagai arah positif, maka kecepatan akhirnya yang ini, berarti kita harus tulisin dia negatif karena berlawanan dengan permisalan kita. Jadi, kalau kita mau nyari tahu impuls itu adalah perubahan momentum sama dengan delta P, berarti kita bisa tulis M kali VT dikurangi sama M kali V0. VT yang kita tulisin itu adalah V yang ini. Berarti masanya itu dia nggak ngomong apa-apa, variabelnya kita pakai M, VT-nya itu adalah minus setengah akar 2V, karena arahnya ke kanan, karena arahnya ke kiri, yang arahnya ke kanan kan kita anggap positif. V0-nya itu yang bawah ini, setengah akar 2V, nilainya positif, setengah akar 2V, berarti dalam hal ini, minus setengah akar 2 kali M kali V, minus setengah akar 2 kali M kali V, maka impulsnya itu adalah negatif karena dia arahnya ke kiri. Bolanya gerak ke kanan, kita kasih impuls arahnya ke kiri, baru dia hasil akhirnya itu kecepatannya arahnya ke kiri. Minus akar 2 M kali V. Karena soalnya dalam bentuk variabel, maka jawabannya juga dalam bentuk variabel. Nah, sekarang kita berbicara tentang benda yang bergerak. Sebuah mobil A bergerak ke arah timur, ke kanan. Jadi di sini kita misalin sesuai dengan salib sumbu, arah ke kanan berarti positif, arah ke kiri negatif, arah ke atas positif, arah ke bawah negatif. Berarti arah ke utara positif. Jadi di sini, kalau kita mau nyari tahu momentum mobil B dan A, karena dia ada arah, ya berarti kita harus melihat masing-masing. Pada saat kita berbicara tentang mobil A, berarti kita harus memandang dia sebagai gerakan untuk arah sumbu X dan arah sumbu Y. Mobil A-nya ini dia punya kecepatan yang arahnya ke kanan. Berarti momentum untuk arah sumbu X, saya tulisin PAX sama dengan M kali kecepatan, masanya itu adalah
1500 dikali sama kecepatannya dia adalah 25, kita anggap positif untuk arah yang ke kanan. Berarti kita bisa hitung 1500 dikali sama 25, hasilnya adalah 37.500. Satuannya ngikutin daripada penyusunnya dia. Massa satuannya kilogram, kecepatan satuannya meter per detik, kilogram meter per detik. Atau kita bisa tulisin dia menurut satuan impuls. Impuls kan sama dengan F kali delta T. F kan satuannya Newton, delta T satuannya detik, berarti Newton kali detik. Kilogram meter per detik kita bisa ganti jadi Newton detik. Sementara untuk arah sumbu Y, dia nggak punya kecepatan karena dia hanya bergerak menurut arah sumbu X doang. Terus kemudian untuk mobil B itu bergerak menurut arah sumbu Y, berarti dalam hal ini PB untuk arah sumbu X itu nilainya adalah 0. PB untuk arah sumbu Y itu berarti tinggal massa kali kecepatan karena dia arahnya bergerak ke utara, berarti dianggap positif. Masanya itu 2500, kecepatannya itu adalah 20, berarti kita bisa hitung 50.000 kilogram meter per detik. Jadi pada saat kita mau mencari resultan, jadi yang A udah selesai, momentum mobil A dan momentum mobil B, itu sudah menjabarkan untuk yang pertanyaan A. Berarti kita harus mencari momentum gabungan daripada arah sumbu X. Momentum gabungan daripada arah sumbu X berarti adalah PAX ditambah sama PBX. Dalam hal ini cuma A doang, berarti dia hasilnya adalah 37.500 kg meter per detik dengan arah ke atas, dengan arah positif. Sementara momentum arah sumbu Y berarti PAY ditambah sama PBY, hasilnya adalah 0 ditambah sama 50.000, berarti hasilnya 50.000 juga. 50.000 kg meter per detik. Kalau kita mau mencari resultan, berarti akar daripada PX ditambah sama PY, karena momentum ini adalah besaran vektor. Akar daripada 37.500 ditambah dengan 50.000. Terus kemudian diakar 62.500 kilogram meter per detik atau Newton detik, sama aja. Contoh berikutnya, sebuah bola baja bermassa sekian dilepaskan secara bebas dari ketinggian 4 meter. Tumbukan yang berangsung antara bola dan lantai kita anggap lenting sempurna. Dalam hal ini ada hubungannya sama koefisien tumbukan, tapi nanti aja. Karena dia itu lenting sempurna, maka dia akan memantul di ketinggian yang sama. Jadi kalau misalkan ada suatu bola, dia dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Kalau misalkan dia itu terjadi lenting sempurna, nanti ada hubungannya sama pembahasan berikutnya ya. Pengertian daripada lenting sempurna, berarti artinya bola itu, tumbukan antara bola dan lantai, itu tidak ada perubahan daripada energi kinetik. Jadi energi kinetiknya tetap sama, sehingga bola ini itu punya kemampuan untuk balik lagi ke posisi semula. Dan ini nggak terjadi kan kalau misalkan kita beneran mantulin bola. Jadi kebanyakan tumbukan yang dilakukan itu adalah lenting sebagian atau tidak lenting sama sekali. Jadi pada saat kita mau nyari tahu impuls, pada saat dia terjadi tumbukan, berarti kita harus melihat sesaat sebelum tumbukan dan sesaat setelah tumbukan. Sesaat sebelum tumbukan, bola ini sedang bergerak ke bawah. Sesaat setelah tumbukan, berarti bolanya kurang lebih kayak gitu, dia bergerak ke atas. Berarti pada saat ini kita anggap dia sebagai V0 dan pada saat ini kita anggap dia sebagai VT. Berarti V0 sama VT-nya beda tanda. Kalau misalkan V0-nya itu kita anggap minus gara-gara dia ke arah bawah, VT-nya kita anggap positif. Nah, sekarang bagaimana cara mencari V0? Nah, kita bisa menggunakan konsep daripada energi mekanik. Karena energi mekanik di posisi, katakanlah posisi 1 dan energi mekanik di posisi 2 itu sama karena dia nggak ada gesekan. Jadi kalau misalkan kita hitung, energi mekanik di posisi 1 itu sama dengan energi mekanik di posisi 2. Di posisi 1, itu dia tidak punya kecepatan. Jadi energi mekanik di posisi 1 itu hanya ada energi potensial. Sementara di posisi 2, energi potensialnya nggak ada. Karena kita anggap posisi lantai itu adalah acuan ketinggian. Kalau acuan ketinggiannya itu adalah di posisi lantai, berarti di posisi 2 dia nggak punya ketinggian, artinya dia nggak punya energi potensial. Dia hanya punya energi kinetik doang. Jadi kalau misalkan kita ganti, energi potensial itu adalah M kali G kali H, energi kinetik itu adalah setengah kali M kali V di posisi 2 kuadrat. Masanya kita bisa coret, kita bisa nyari tahu kecepatannya. Kecepatan di posisi 2, 2-nya dikali silang, 2 dikali sama gravitasi, 10, ketinggiannya itu adalah 4 meter, terus kemudian kita akar, kita bisa ngitung. Akar daripada 80, berarti kita bisa tulisin akar daripada 16 dikali sama 5.
Hasilnya adalah 4 akar 5 meter per detik. Jadi V0-nya itu adalah 4 akar 5 minus VT-nya adalah 4 akar 5 juga plus. Kita mau nyari tahu impuls, kita punya perubahan kecepatan, berarti kalau misalkan kita mau nyari tahu impuls sama dengan M kali VT dikurangi M kali V0. Masanya tahu 0,6 kilo, VT-nya dalam hal ini positif, nilainya 4 akar 5, terus kemudian V0 M-nya kali V0, V0-nya itu negatif 4 akar 5, berarti kita bisa mendapatkan hasilnya tinggal 0,6 kali 4 akar 5 dikali sama 2. Karena dia jadi positif. Berarti 24 per 5 akar 5. Mau pakai satuan kilogram meter per detik boleh, mau pakai satuan newton detik boleh. Nah, setelah kita tahu impulsnya, kita bisa nyari tahu gayanya. I sama dengan F dikali sama delta T. Jadi kalau kita mau nyari tahu F-nya, berarti tinggal I dibagi sama delta T. F-nya bisa ketemu, I-nya adalah 24 per 5 akar 5, delta T itu adalah waktu kontaknya adalah 0,004 detik. Pada saat kita bagi, maka kita bisa mendapatkan waktunya 0,004. Kita bisa mendapatkan F-nya adalah 2683. 2683,28. Satuannya adalah Newton. Oke, contoh berikutnya. Pada saat kita diminta untuk mencari impuls daripada suatu kurva, kita harus melihat kurvanya itu kurva atau gambar grafik. Kita harus lihat bentuknya apa. Kalau misalkan dia bentuknya adalah F sama interval waktu, berarti yang dimaksud impuls itu adalah area atau luas. Impuls itu sama dengan luasan daripada luasan daripada grafik terhadap sumbu X. Kalau kita mencari tahu impuls dari 0 sampai 4 detik, impuls dari 0 sampai 4 detik, yang A, impulsnya itu berarti adalah luasan untuk dari 0 sampai 1 detik, 0 sampai 1 detik ditambah sama luasan daripada 1 sampai 3 detik, karena dia bentuknya pisah-pisah, terus kemudian luasan daripada 3 sampai 4 detik. Dimana pada saat dia itu grafiknya di atas sumbu X, berarti dia nilainya positif. Jadi pada saat 1 sampai 3 detik, yang 0 sampai 1 detik kan gambarnya kan nggak ada areanya kan, bentuknya kan garis saja, berarti luasnya 0. Sementara untuk yang 1 sampai 3 detik, alasnya itu adalah 2, tingginya 10. Untuk yang luas 3 sampai 4 detik, karena dia di bawah daripada sumbu X, berarti dia pakai minus. Setengah kali alasnya 1, tingginya 10, berarti kita bisa ngitung impuls, nilainya adalah 10 dikurangi sama 5. Berarti adalah 5 Newton detik. Itu adalah impulsnya. Terus kemudian untuk yang B, pada saat kita mencari tahu kecepatan benda pada saat 4 second, berarti kita harus lihat awalnya. Awalnya adalah 3,5. Impuls adalah perubahan momentum, berarti artinya adalah momentum akhir dikurangi sama momentum awal. Impulsnya itu nilainya 5. M dikali kecepatan akhirnya itu kita mau cari. Kecepatan awalnya 3,5. Berarti 7/2. Kita bisa coret. Pindahin ruas, berarti dapatnya 12 sama dengan 2 kali VT, kecepatan akhirnya ketemu 6 meter per detik. Itu kalau misalkan dia bentuknya grafik. Nah, sekarang kita berbicara tentang tumbukan. Tumbukan itu sebenarnya gampangnya itu adalah tabrakan. Jadi dia membutuhkan 2 benda atau lebih. Dalam kita bicara tentang yang simple ini, kita bicara tentang 2 benda yang bertabrakan. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang tumbukan atau tabrakan, itu ada 3 jenis, yaitu adalah tumbukan lenting sempurna, di mana koefisien tumbukan atau koefisien restitusi, ini rumusnya. Koefisien restitusi itu adalah koefisien tumbukan. Koefisien tumbukan itu dipakai untuk menggolongkan dia termasuk tumbukannya jenis yang mana. Apakah dia lenting sempurna? Dalam hal ini, kalau dia lenting sempurna, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, itu tidak ada energi kinetik yang hilang. Jadi energi kinetiknya itu full. Awalnya berapa, akhirnya berapa, dan sama. Sementara kalau tumbukan lenting sebagian, ada energi kinetik yang hilang. Jadi kalau misalkan dia itu ada energi kinetik yang hilang, berarti artinya, ya sama kayak seperti duit yang hilang. Kalau duitnya hilang, berarti awal sama akhirnya gedean siapa? Berarti gedean awal kan, ada duit yang hilang. Jadi kalau misalkan kita mencari tahu perubahan energi kinetik yang hilang, delta EK, itu sama dengan energi kinetik daripada awal, karena tumbukannya itu adalah 2 benda, berarti adalah energi kinetik awal daripada 2 benda. Yang pertama, A sama B. Sementara pada saat yang akhir,
energi kinetik akhir, berarti dia ada benda energi kinetik daripada kedua benda akhir. Akhir saya kasih aksennya. EKA aksen sama EKB aksen. Jadi kebanyakan tumbukan itu seharusnya adalah lenting sebagian atau tidak lenting sama sekali. Bedanya adalah kalau tidak lenting sama sekali, kedua benda itu bergerak dengan kecepatan yang sama. Sementara kalau lenting sebagian nggak sama. Ada energi kinetik yang hilang untuk mereka berdua, tetapi pada saat yang keadaan yang kedua, benda satu atau benda A dan benda B itu bergerak dengan kecepatan yang nggak sama. Kalau yang tidak lenting sama sekali, sama. Nah, sekarang bagaimana caranya menghafalkan untuk yang koefisien restitusi? Karena sering sekali orang-orang yang pada saat nulis koefisien restitusi itu salah. Karena biasanya dia ngafalnya kan ini, min VA aksen, min VA aksen, min VB aksen. Jadi dia nulisnya akan jadi kayak gini loh. Biasanya, min VA aksen, min VB aksen dibagi sama VA min VB. Padahal itu salah. Karena minusnya itu kan buat semuanya untuk yang di atas atau yang di bawah. Jadi saya nggak pernah, saya berusaha untuk jelasin bahwa ini tuh jangan kayak gini cara ngafalinya. Ngafalinya itu minusnya tinggal langsung masukin di atas. Jadi kalau misalkan kita mau masukin, berarti dia akan minus VA aksen ditambah sama VB aksen karena dia dikasih minus. Terus kemudian ini tandanya beda. Jadi yang atas itu kan tandanya kan min, tapi yang ini tandanya plus. Yang ini tandanya plus, yang ini tandanya min. Supaya dia tuh nggak ada kesalahan pada saat ngafalin. Sementara untuk benda yang jatuh dari ketinggian tertentu, koefisien restitusinya itu seperti itu. Kayak seperti soal yang sebelumnya. H1 itu adalah tinggi setelah pantulan pertama, H0 itu adalah tinggi mula-mula. Kita coba dicontoh. Sebuah peluru bermassa sekian ditembakkan dengan kecepatan sekian mengenai dan menembus balok. Menembus itu berarti maksudnya dia itu keluar daripada balok di sisi yang berbeda. Kecepatan peluru setelah menembus balok adalah sekian. Jadi kalau misalkan kita mau bayangin, di sini ada satu balok. Baloknya ini dia nggak ada apa-apa. Hitung kecepatan balok tertembus peluru. Jadi dalam hal ini baloknya ini dianggap diam. Ini kan ada tulisannya yang diam di atas tanah tanpa gesekan. Kondisinya itu baloknya diam, pelurunya itu punya kecepatan tertentu. Dia mau ditembakin ke sono. Kecepatannya peluru tahu 1000 meter per detik. Nah setelah dia itu ditembakin, si peluru itu akan bergerak. Ini saya bayangkan kayak gitu. Dia punya kecepatan tertentu. Ini adalah balok. Jadi kalau misalkan kita mau bikin persamaan daripada tumbukan, maka kita perlu nulisin tuh sesuai dengan namanya. Jadi kalau misalkan peluru, ya kita tulisin V peluru, VP. Karena kita nggak usah ngafalin. Kalau misalkan kita pakai A sama B, kita harus ngafalin kan. A-nya itu buat siapa? Buat balok atau peluru. Jadi ditulis aja indeksnya. Balok ya berarti kita tulis B. Di sini berarti adalah kecepatan balok aksen, sementara pada saat si peluru itu sudah keluar daripada balok, maka dia akan punya kecepatan yang akan melemah. Ya wajar lah, karena kan dia pertama kan kecepatannya 1000 meter per second, pada saat dia setelah keluar, katanya di soal ini adalah 100 daripada meter per detik. Kecepatannya melemah, gara-gara ada sebagian momentumnya dia yang berpindah ke balok. Jadi di sini kita bisa menerapkan menggunakan hukum kekekalan tumbukan. Saya belum tulisin hukum kekekalan tumbukan di sini. Jadi tumbukan apapun untuk yang pertama, kedua, ketiga yang ini itu akan berlaku namanya adalah hukum kekekalan tumbukan. Hukum kekekalan tumbukan ini adalah momentum daripada benda A dan B sebelum tumbukan itu sama dengan momentum daripada benda A dan benda B setelah tumbukan. Jadi kalau misalkan kita tulisin MA-VA ditambah sama MB-VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah sama MB kali VB aksen. Itu adalah hukum kekekalan momentum dan kita mau praktekkan di sini. M peluru dikali V peluru ditambah sama M balok dikali sama V balok sama dengan M peluru dikali sama V peluru aksen ditambah M balok kali V balok aksen. Substitusi semua informasinya. Massa pelurunya adalah 10 gram diubah ke kilogram bagi 1000. V pelurunya itu 1000, massa balok dan V balok itu 0. Karena V baloknya 0, massa pelurunya 0,01, kecepatannya dia setelah tumbukan segitu, massa baloknya itu 100 kilo. Diketahui di soal, V baloknya itu ditanya. Jadi kita bisa hitung 10, di sini nilainya adalah 1, 100 kali VB aksen, pindah ruas, 9 sama dengan 100 VB aksen, berarti VB aksennya ketemu. 9 dibagi 100 berarti adalah 0,09 meter per detik. Jadi kecepatannya si balok setelah tumbukan adalah 9 cm per detik. Ini kita bisa tulis 9 cm per detik.
lumayan, masih lumayan kencang. Kondisi yang kedua, contoh 6, sebuah balok bermasa sekian 4 kilo bergerak di atas lantai dengan kecepatan sekian menuju ke balok kedua yang diam. Kedua benda bertumbukan dan melekat. Berarti artinya karena dia ngomong melekat, berarti di sini kecepatan karena bendanya adalah benda 1 dan benda 2, berarti kita tulisin sesuai dengan indeksnya. V1 aksen sama dengan V2 aksen. Tujuannya mencari tahu kecepatan kedua balok setelah tumbukan. Jadi kita bisa tulis, karena ini adalah peristiwa tabrakan, berarti kita bisa menggunakan hukum kekalahan tumbukan dan koefisien restitusi kalau dibutuhin. Jadi yang A, kita bisa tulis M1 dikali sama V1 ditambah sama M2 dikali sama V2, karena dia itu melekat, kita bisa tulisin M1 ditambah sama M2 dikali sama V aksen, karena V aksennya sama. Masa satunya 4 kilo, V1-nya 7,5, berarti maksudnya 15/2, masa 2-nya itu 6 kilo, dia ngomong diam, terus kemudian 4 ditambah sama 6 kilo dikali sama V aksen. Dicoret, berarti dapatnya 30 sama dengan 10 dikali sama V aksen, V aksennya ketemu, 3 meter per detik. Itu yang A. Terus kemudian yang B, jika mula-mula balok M2 bergerak ke kiri, berarti jangan lupa karena ini adalah momentum yang merupakan besaran vektor, berarti kita harus kasih plus minusnya. M1 kali V1, M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen, ditambah sama M2 kali V2 aksen, dia ada ngomong tentang melekat, masih melekat ya. Berarti V1 aksen sama V2 aksennya sama, berarti saya tulisin V aksen aja. M1-nya tahu 4 kilo dikali sama 15/2, tadi 7,5, M2-nya itu 6 kilo, tapi sekarang dia ngomong bergerak dengan kelajuan yang arahnya ke kiri, berarti harus dikasih minus. M1-nya itu adalah 4 ditambah sama 6 dikali sama V aksen. Kan dia masih melekat. Berarti kita bisa hitung. Ini 30, ini 16 kali 5, 80. 16 kali 5, 15 kali 6. 15 kali 6, oh ya 90. Sama dengan 10 dikali sama V aksen, V aksennya ketemu. 30 dikali 90, berarti dia arahnya ke kiri ya, min 6 meter per detik. Jadi setelah mereka berdua tabrakan dan melekat, gerakannya akan jadi ke kiri. Gara-gara momentum daripada benda 2-nya itu lebih besar daripada momentum yang benda 1. Yang C, kita mencari tahu energi kinetik total yang hilang. Seperti yang tadi sudah saya bilang, energi kinetik yang hilang itu adalah energi kinetik yang awal kurangnya akhir. Kenapa? Karena dia awalnya lebih gede. Jadi kalau kita mencari tahu energi kinetik yang hilang, harus dihitung dulu awalnya berapa, akhirnya berapa. Energi kinetik yang hilang daripada benda yang pertama, awalnya itu cuma ada kecepatan dari benda 1. Berarti setengah kali M-nya 4 dikali V kuadrat, 15/2 kuadrat, dikurangi sama momentum mereka berdua akhir. Karena kecepatannya itu sama, setengah kali masanya gabung aja, V-nya itu adalah 3, dikuadratin. Setengah MV kuadrat. Dah, kita bisa ngitung daripada energi kinetik yang hilang, ini nanti dikuadratin kan 4, dicoret sama ini aja. Berarti kita punya 225 dibagi sama 2, dikurangi sama ini dikuadratin, ini sama ini dicoret, berarti 5 dikali sama 9, berarti 45. Berarti kita tinggal ngitung 225 dikurangi sama 90, hasilnya adalah 135. 135/2, satuannya adalah joule, karena dia adalah energi. Terus kemudian pada saat kita bicara tentang kasus B itu beda karena dia punya kecepatannya itu lebih gede daripada yang kasus A. Berarti energi kinetik yang hilang saya tulisin dia sebagai delta. Awalnya itu berarti cuma dari benda yang pertama, setengah kali 4 dikali sama 15/2. Jangan lupa rumus energi kinetik ada kuadratnya, dikurangi sama yang kedua. Yang kedua masih gabung, berarti masanya bisa digabung jadi 1. Terus kemudian kecepatannya mau tulis minus boleh, enggak boleh. Berarti di sini 225/2 dikurangi sama ini kali ini, berarti 5 dikali sama 36, hasilnya adalah 180. 180 energi kinetik yang, saya ada salah di yang pertama, jadi saya hapus dulu aja, karena pada saat awal kan benda yang kedua, dia kan punya kecepatan kan ya. Jadi ada kesalahan di sini.
Yang bagian depannya saya hapus, yang bagian belakangnya enggak. Ini karena bagian belakangnya kan enggak ada kesalahan kan, karena dia melekat. Jadi di sini kalau misalkan kita mau hitung, setengah kali M, M-nya itu 4 dikali V kuadrat, tadi V-nya adalah 15/2 kuadrat, ditambah sama setengah benda yang kedua 6, kecepatannya tahu kan ya, min 15 kuadrat. Terus tinggal dihitung, berarti setengah dikali sama 4 dikali sama 15/2, jangan lupa dikuadratin, 15/2 kuadrat, terus kemudian ditambah sama setengah dikali sama 6, masanya 6 kan, dikali sama 15 kuadrat, dikali sama 225. Terus kemudian hasilnya dikurangi sama tadi hasilnya berapa? 180 tadi, berarti hasilnya adalah 607,5 Joule. 607,5 Joule. Itu adalah energi kinetik yang hilang. Itu semua adalah penjelasan untuk impuls dan momentum untuk bagian dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video yang lain. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat semua.